Sekali alhamdulillah pagi hari ini suasana di Bekasi suasana penuh dengan semangat. Insya Allah tantangan apapun akan bisa dilewati. Insya Allah. Dan pagi ini kita akan olahraga bersama. Insya Allah jiwa kita sehat, mental kita sehat, dengan niat baik dikerjakan bersama orang baik untuk tujuan baik. Insya Allah bukakan keberhasilan bagi kita. Kalau sekarang ada apa dengan Anies Baswedan? Kalau tidak ada apa dengan Anies Baswedan, kenapa orang gatal-gatal punggungnya, pantatnya, duduknya nggak enak gitu ya. Jadi apapun seolah-olah hajab aja Anies ini. Kalau bisa Anies nggak ikut bertanding lah segala macam lah kan. Banyak aja hal-hal seperti itu. Jadi don't worry, be happy. Karena garis tangan atau apapun sudah digaris sama Tuhan Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Kita ini kan bisa ora labora saja. Dulu banyak hal begitu. Artinya bahwa itu tentu ada pengaruhnya. Tetapi pilihan daripada 1.200 orang pada pemilih 205 juta. Itu tidak menggambarkan saya itu. Ada caranya, tapi saya kira juga pasti tidak terlalu akurat. Sambut survei Aring Research Australia, PKS optimis Anies menang. Lembaga survei yang berbasis di Australia, Aring Research merilis hasil jajak pendapat terkait elektabilitas para tokoh menjelang Pilpres 2024. Managing Director Aring Research John Aring mengatakan ketiga baca pres tersebut memiliki perolehan suara yang tidak berjauhan. Elektabilitas Ganjar Pranowo tercatat mencapai 34%, Prabowo Subianto sebesar 33% dan Anies Baswedan 27%. Jubir PKS Pipin Sopian merespons hasil survei tersebut. Lembaga survei asing kami percaya tanpa kepentingan, sedangkan lembaga survei lokal biasanya kerap diasumsikan sebagai pesanan, ujar Pipin dalam keterangannya. Pipin menilai elektabilitas Anies yang 27% di survei Aring Research menggembirakan. Menurutnya angka itu berpotensi naik karena ada 81 responden menginginkan perubahan. Elektabilitas ABW atau Anies Baswedan naik karena ternyata hanya 18% yang menginginkan keberlanjutan penuh yang ditawarkan Prabowo dan Ganjar, jelas Pipin. Dia juga mengatakan dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap Anies mengalami peningkatan. Dia menyebut dukungan datang dari kalangan ulama dan kaum santri, seniman hingga para pekerja atau buruh. Menurut Pipin, dukungan dari rakyat miskin, kota, dan warga kampung ke Anies jadi modal penting. Dia juga menyinggung soal relawan Anies yang terus bergerak mendirikan posko-posko pemenangan di tiap wilayah. Kelompok seniman, pengusaha warteg, bahkan kelompok sopir angkot telah memberikan dukungan untuk Anies. Ini menggembirakan, tutur Pipin. Pipin juga mengatakan dengan kenaikan elektabilitas Anies memberikan keyakinan dan optimisme. Suara Anies bounce back dan akan terus naik sampai Februari 2024. Dia juga menilai elektabilitas Ganjar yang mencapai 34% dan Prabowo 33% saat ini berpotensi disalib Anies. Sosok Anies Baswedan merupakan figur terbaik bagi Nasdem untuk mewujudkan gerakan perubahan restorasi Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan pembekalan bacalek Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau di Ballroom Western Premier Hotel Batam. Maka diperlukan perjuangan untuk memperjuangkan dia, Anies Baswedan terpilih. Kita siap untuk Anies terpilih, tetapi kita juga harus lebih siap kalau Anies tidak terpilih. Itulah Nasdem, kata dia seperti dikutip redaksi. Kendati demikian, Surya Paloh juga menyuarakan semangat Nasdem yang siap berkompetisi dan harmoni. Nasdem ingin kompetisi pemilu yang fair agar semua kontestan bersikap sama, yaitu siap menang maupun kalah. Kita juga ingin kompetisi yang saling menghargai dan membesarkan hati. Kita ingin berkompetisi bahkan di dalam semangat yang harmoni, pungkas dia. Partai Nasdem saat ini bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengusung Anies Baswedan.